Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih ya buat Sobat RTD yang sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa dapatkan informasi yang paling tepat sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Dari siapa? Dari guru sejati. Nah, guru sejati inilah yang ingin saya share informasinya saat ini. Di luar sana, saya dulu itu ketika sedang belajar spiritual di sebuah tempat, tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat, di perguruan-perguruan, di kelompok-kelompok, di komunitas-komunitas. Baik ketika itu sedang belajar hal-hal yang sifatnya supranatural, metafisik, ini semua mempunyai guru. Di semua tempat tersebut tentunya pasti ada seseorang yang dijadikan sumber referensi atau orang yang langsung melatih sehingga bisa mendapatkan ilmunya, pengalamannya, dan mereka tuh juga punya guru lagi. Jadi dari guru sebelumnya juga ada guru lagi. Jadi seorang guru yang mengajarkan di tempat yang saya datangi itu pastinya juga belajar di tempat sebelumnya. Dan lama-kelamaan akhirnya ada sebuah undaan atau tangga yang menyebabkan kita bisa sampai pada seorang formulator dari keilmuan tersebut. Ada yang menyebut formulator ini sebagai guru sejati. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa guru sejati itu ya orang yang saya temuin. Mungkin dia yang fasilitatornya. Mungkin jadi dia juga yang menjadi formulatornya secara langsung. Dan sebutan-sebutan ini menjadi hal yang rancu. Karena ada juga yang menyebut bahwa guru sejati itu bukan itu, yaitu guru yang paling utama, sumber dari segala sumber ilmu. Kalau dari budaya yang mengacu kepada ilmu tertentu, maka bisa jadi kalau di Islam banyak yang menyebutkan bahwa guru sejati itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Kalau di Buddhis itu mungkin Siddhartha Buddha Gautama. Kalau di Hindu ada lagi. Di Nasrani bisa jadi Guruji Yesus Kristus, Master Yesus gitu, bisa jadi. Kalau di keilmuan yang saya pelajari, yang terakhir ini ilmu spiritual yang saya pelajari, saya belajar ilmu energi spiritual Nusantara dan mempraktekkannya sampai sekarang ini. Saya waktu itu belajar kira-kira di tahun 2009-2010 sampai saat ini. Sampai saat ini juga masih belajar. Itu tidak ada di keilmuan tersebut, di organisasi tersebut tidak ada guru sejatinya. Tidak ada gurunya. Yang ada hanya fasilitator. Orang yang menyambungkan kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ada juga keilmuan lain yang menyebutkan bahwa guru sejati itu bukan manusia,
tapi seorang makhluk yang ada di dimensi tinggi. Alhamdulillah kalau dimensi tinggi. Ada juga ketika ketemu sebuah keilmuan yang menyebutkan atau akhirnya merujuk pada sesosok makhluk yang berada pada sebuah dimensi. Ketika dicari, ternyata itu dimensi rendah. Bisa jadi itu agen-agen dark worker yang menggiring kita masuk pada kesadaran logika, masuk pada lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Nah, di bagian jiwa ini, jiwa kita ini tentunya bukan hanya hidup satu kali saat ini saja. Tentunya sudah mengalami putaran kehidupan, life cycle, reinkarnasi. Dari satu waktu ke waktu berikutnya sampai sekarang. Karena itu, jiwa kita ini memiliki banyak informasi yang luar biasa. Dan banyak orang, banyak komunitas juga yang menyebutkan bahwa guru sejati kita ini adalah jiwa itu tadi. Mungkin jiwa kita ini di sebuah referensi, sebuah keilmuan itu disebut sebagai sedulur papat limo pancar. Orang yang sesosok yang menemani kita ketika hidup di bumi. Tapi bagi saya yang belajar spiritual dari keilmuan ilmu energi spiritual Nusantara, menyadari bahwa saya ini jiwa, bukan fisik. Jadi yang menemani saya ya bukan jiwa karena saya adalah jiwa. Tapi bagi kacamata logika, dari sudut pandang logika, yang menemani logika itu ya jiwa. Kenapa jiwa itu bisa mempunyai berbagai macam informasi yang luar biasa? Ya karena jiwa itu hidupnya jauh lebih lama dibandingkan fisik ini. Jadi dia punya pengalaman yang luar biasa banyak. Apalagi jika Sobat RTD itu adalah seorang yang luar biasa. Seorang yang sudah mengalami berbagai macam kehidupan. Beberapa kali atau bahkan ribuan kali reinkarnasi sampai sekarang. Tentunya di setiap reinkarnasi itu juga banyak orang yang bukan saja menjadi orang biasa, tapi selalu menjadi master. Beberapa kali menjadi guru atau orang-orang hebat di zamannya. Tentunya jiwanya sekarang itu membawa informasi yang begitu luar biasa. Begitu banyak hal yang bisa diketahui. Tentunya bukan dengan pengetahuan-pengetahuan yang biasa-biasa saja, tapi pengetahuan yang lebih dibandingkan yang lain. Pengalamannya juga lebih. Maka saat ini dia bisa menjadi master kembali. Tapi jiwanya itu lebih dari master, bisa jadi jiwanya grand master. Atau mungkin lebih. Nah, ketika mengakses jiwa, informasi-informasi yang ada di jiwa, yang sering disebut sebagai guru sejati atau sedulur papat limo pancar, maka akan ada berbagai macam hal luar biasa yang didapatkan. Informasi-informasinya luar biasa. Dan banyak yang menyebut itu dari guru sejati. Nah, saya belajar spiritual kepada seseorang yang mungkin karena dia sangat teknis, karena backgroundnya yang seorang dokter, maka yang dipelajari awalnya adalah anatomi. Anatomi dari diri, bagian luar, bagian dalam, itu juga dipelajari dengan detail. Jadi akhirnya tahu kepada siapa sebenarnya kita harus berguru dan kemana kita harus berguru. Di situ diajarkan bahwa guru sejati bukanlah jiwa. Guru sejati bukanlah orang-orang yang ada di luar sana. Guru sejati itu hanya satu. Siapa dia? Wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita. Atau sering juga disebut sebagai Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan yang maha luar biasa, yang Maha Esa hanya satu, tunggal,
tidak mungkin bisa diduakan karena semua berasal dari Dia. Tidak ada pencipta lain selain Dia. Itu memprogram, membuat diri kita ini begitu luar biasanya. Kenapa bisa begitu? Karena Dia memberikan sepercik dari cahayanya yang begitu luar biasa ini. Sepercik ini jadi luar biasa juga buat kita. Sepercik cahaya yang ditaruh di dalam diri kita. Langsung dari cahayanya sendiri. Sepercik cahayanya yang ditaruh di dalam diri kita ini sering saya sebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Itulah navigator. Dalam bahasa lain disebut sebagai spirit. Itulah sang navigator, sang guru sejati. Dalam bahasa lain disebut sebagai ruh. Ya, Dia itu guru sejati. Ya, Dia itu navigator. Dia itu adalah seorang pembimbing yang luar biasa. Seorang teman yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jika ingin belajar, ya masuklah ke bagian tersebut. Dan guru sejati ini ada di dalam diri setiap makhluk. Jadi Sobat RTD juga memiliki guru sejati. Ada orang yang memang mungkin perjalanannya baru pada jiwa. Dan menyebutkan bahwa jiwa itu luar biasa. Ada berbagai macam informasi yang ada di sana. Karena itulah dia menyebutkan bahwa jiwa itulah guru sejati. Ada orang yang baru bertemu seorang guru di luar. Perjalanannya baru sampai di sana. Bisa jadi dia disebut sebagai orang yang ditemui tersebut disebut sebagai guru sejati. Bisa jadi. Tapi saya yakin bahwa setiap guru itu pasti terhubung dengan guru lain yang lebih luar biasa. Guru lain itu terhubung lagi terus sampai kepada seorang formulator. Dan formulatornya ini bisa jadi juga belajarnya kepada sedulur Papat Limo Pancer. Dan sedulur Papat Limo Pancer sebenarnya juga mendapatkan informasi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bila kita tidak bisa, ya sudah lewat, ikutilah rantai komando tersebut. Tapi bila bisa, bila ada jalannya, bila ketakdiran nasib kita membawa kita pada sebuah pertemuan, sebuah kesempatan untuk bisa terhubung kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, guru dari seluruh guru yang ada, maka kenapa tidak? Kalau ada kesempatannya, ada caranya, yuk mari, masuklah ke sana. Dan guru sejati ini adalah sumber dari segala sumber energi yang kita butuhkan, yang menghidupi kita saat ini. Menghidupi seluruh organ yang ada di dalam diri kita. Yang energinya bisa kita gunakan menjadi banyak hal dalam hidup. Yang bisa menjadikan sumber inspirasi, sumber ilham, sumber intuisi saat kita sedang mengerjakan banyak aktivitas. Bila kita ingin berkarya, sumber karya itu adalah ide yang diberikan oleh guru sejati yang ada di dalam diri. Guru sejati itu bagi saya bukanlah makhluk. Bukanlah manusia, bukan makhluk yang ada di dimensi tinggi, bukan malaikat, bukan archangel, bukan ascended master, bukan jiwa kita, bukan sedulur Papat Limo Pancer. Bukan itu semua, tapi adalah bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ada juga di dalam diri Sobat RTD, ada di dalam diri kita semua. Jadi kitalah yang sering meninggalkan si percikan cahaya Tuhan ini, karena kita dikondisikan, didoktrin untuk selalu menggunakan kesadaran logika ataupun kesadaran diri palsu. Ini yang menyebabkan kita menjauh, seolah-olah menghijab, membatasi diri kita dari sang guru sejati. Padahal sang guru sejati, percikan cahaya Tuhan itu selalu ada di sana. Karena yang terjadi adalah manunggaling Gusti ing kawula, menyatunya Tuhan di dalam diri manusia atau diri makhluk ciptaan. Tapi bagi logika yang ada adalah manunggaling kawula ing Gusti, perjalanannya dari luar ke dalam. Tapi kalau dari dalam keluar, manunggaling Gusti ing kawula, adanya Tuhan di dalam diri. Ya benar. Coba kita sadari, kapan dia mau pergi, kapan dia tidak ada, dia selalu ada di situ.
Buat seorang pecinta, buat orang-orang yang sudah pernah terhubung, buat sobat RTD yang sudah sering membaca karya-karya puisi cinta dari Jalaluddin Rumi, maka tentu saja bisa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana rasanya tadi terhubung kepada navigator baru beberapa saat yang lalu. Berinteraksi baru beberapa kejap yang lalu berhubungan dengan dia. Saat ini bila sudah tidak berhubungan, kangennya timbul kembali. Baru sedetik, sekejap saja tidak berhubungan, kangennya muncul kembali. Dan hal-hal tersebutlah yang digambarkan oleh Jalaluddin Rumi. Jadi hubungan antara logika, jiwa, dan percikan cahaya Tuhan ini seperti hubungan pacaran. Dan ada kesempatan tentunya untuk bisa kembali menyatu langsung kepada dia. Merasakan kondisi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menyatu kepada dia. Bukan nanti ketika kita mati. Bukan nanti ketika jasad kita ini sudah expire date. Sudah tidak bisa digunakan lagi, habis masa pakainya. Bukan, sekarang ini memang harus dilakukan karena terhubung dengan Tuhan yang ada dalam diri adalah awal mula dari kehidupan. Awal mula dari segala ritual, dari segala ibadah adalah kenal dengan Tuhan yang ada di dalam diri, guru sejati yang ada di dalam diri kita semua. Buat sobat RTD, mari kita saling mengingatkan. Buat sobat RTD, mari kita saling berbagi. Buat sobat RTD yang sudah pernah mengalami, buat para light worker yang sudah punya pengalaman masuk pada kesadaran Tuhan, berhubungan dengan guru sejati yang ada dalam dirinya, yuk mari kita tebarkan ke sekeliling kita energi yang berasal dari dia. Yuk mari kita saling berbagi pengalaman di kolom komentar. Jangan lupa ya, kita saling berbagi, saling menguatkan di kolom komentar. Bagaimana sih pengalamannya? Gitu aja deh sharing saya supaya tidak terlalu panjang mengenai guru sejati ini yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Nah, kita ketemu lagi di sharing-sharing saya selanjutnya di RTD channel ini. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel sehingga RTD channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.